Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa lagi dalam Verbum Domini edisi hari ini. Dalam permenungan hari ini, saya mengajak kita semua untuk pertama-tama mendengarkan sabda Tuhan, khususnya Injil hari ini. Injil suci yang akan kita renungkan sepanjang hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan ayat 32. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhlah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, ajakan Yesus hari ini untuk kita semua, yaitu untuk bersikap tidak munafik. Kita di mata Yesus tidak bisa berdusta. Ia membuka semua topeng kemunafikan kita. Hanya dalam kejujuran dan pengakuan dosa kita dibenarkan. Para saudara-saudari yang terkasih, kemunafikan itu membohongi Tuhan dan sesama. Kita terkadang menyembunyikan semua hal yang tidak berkenan agar tidak diketahui sesama. Tetapi hal itu sudah diketahui oleh Tuhan sendiri. Yang menyebabkan kita menjadi munafik itu adalah keinginan untuk tampak baik dan terhormat di mata orang, tetapi ketidakmampuan untuk konsekuen melaksanakan kebaikan di dalam hidup kita. Sikap kemunafikan kita inilah yang hari ini Yesus kecam. Beberapa hari terakhir ini, Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hari ini pun dalam Injil, Yesus mengecam dengan berkata, "Celakalah." Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan kedua kelompok orang luar biasa di zaman Yesus. Mereka sangat pintar dan pandai menarik minat masyarakat untuk bersatu dengan mereka. Namun hari ini Yesus sangat berani mengecam mereka secara terang-terang, bahkan dengan kata, "Celakalah." Para ahli Taurat adalah sekelompok orang yang mempelajari kitab suci, terutama Taurat Musa. Semua tradisi mereka pelajari dan selanjutnya diwariskan atau diturunkan kepada para murid mereka. Sekadar tentang kitab Taurat, untuk kita ketahui bersama bahwa di dalamnya ada 613 perintah. Semua itu ditafsirkan sesuai selera mereka, karena kaum Farisi adalah penganut murni agama Yahudi. Golongan Farisi memusatkan perhatian pada pengendalian masalah agama. Perhatian mereka yang utama adalah menjalankan hukum Taurat secara rinci dan cermat. Dan pada hari ini Yesus mengecam mereka karena pribadi mereka seperti kubur. Kita tahu bahwa pada bagian luar kubur
tampaknya begitu bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Hidup mereka pun seperti demikian, penuh dengan kemunafikan, ibaratnya kuburan. Para ahli Taurat dan orang Farisi juga dikecam karena membangun makam para nabi dan pura-pura menyesal bahwa seandainya mereka hidup pada zaman dahulu, pasti tidak akan membunuh para nabi. Padahal mereka adalah keturunan para pembunuh nabi-nabi. Yesus mengakhiri kecaman ini dengan mengatakan, "Penuhlah takaran para leluhurmu," karena mereka juga yang akan membunuh Yesus Kristus. Saudari-saudara, dalam Injil hari ini, Yesus mengecam kita sebagai para ahli Taurat dan kaum Farisi modern yang terkadang munafik dalam perilaku hidup. Bagi Anda sekalian yang sedang menonton video ini, apapun profesi dan panggilan hidupmu sekarang, bertanyalah dalam diri, apakah saya masih bersikap munafik dalam hidup setiap hari? Jika masih bersikap munafik, Yesus hari ini berkata lebih keras kepada kita semua, celakalah. Maka saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tinggalkan sikap munafik dari hidup kita. Berusahalah untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, dan jangan berhenti untuk belajar dari Yesus untuk hidup yang lebih baik dan benar. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.